masih ingat jelas kejadian ini, bahkan sampai sekarang pun. Suara peluit itu kadang masih kebayang di kepala gue. Waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, gue, Reno, Indra, sama Tika, teman-teman dekat gue sejak kuliah, mutusin buat liburan bareng ke Kalimantan. Bukan liburan biasa sih, kita lebih tertarik sama hal-hal yang anti mainstream. Kalau orang-orang ke Kalimantan buat lihat bekantan atau jalan-jalan ke pasar terapung, kita beda. Kita nyari yang jarang orang datengin, explore tempat sepi, tempat yang katanya masih alami, bahkan kalau bisa yang ada unsur mistisnya. Awalnya sih cuman iseng, dan nyari tempat horor buat konten. Soalnya Tika itu juga punya channel YouTube yang isinya cerita horor. Nah, karena dia pingin konten yang makin orisinil, dia ngajakin kita semua buat langsung nyari cerita ke tempatnya langsung, biar lebih dapet feel-nya, katanya waktu itu. Dan karena kita semua juga senang hal-hal yang berbau misteri, ya udah, deal, kita terbang ke Kalimantan. Lebih tepatnya ke daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Pas pertama nyampe, suasana adem banget. Bawah hutan masih kerasa asli, jalanan masih banyak yang tanah merah, dan sinyal HP lupakan. Tapi justru itu yang bikin tempat ini kerasa beda. Kita nginep di salah satu rumah warga yang buka semacam homestay kecil. Pemiliknya Pak Arman. Orangnya ramah dan sering ngobrol sama kita. Setiap malam kita duduk di teras rumahnya, dengerin cerita-cerita lokal yang gak pernah ada di Google. Suatu malam, pas kita lagi ngopi di depan rumah Pak Arman, dia cerita soal satu tempat yang langsung bikin kita bertiga, kecuali Tika yang udah ketiduran, merinding. Ceritanya dimulai dari pertanyaan gue yang simple banget. Pak, di sini ada tempat angker nggak sih yang belum banyak orang tahu? Pak Arman diam sebentar, matanya ngelihat ke arah hutan yang ada di kejauhan. Terus dia ngisep rokok kreteknya dalam-dalam. Udah, gitu dia jawab. Ada nak, tapi bukan tempat yang bisa kamu main-mainin. Gue, Reno, sama Indra langsung duduk lebih dekat. Serius pak, tempat apa? Pak Arman geleng-geleng pelan, terus ngomong lagi. Di tengah hutan sana ada bekas jalur rel kereta tua. Katanya itu dulu jalur proyek yang mangkrak sejak zaman Belanda. Tapi entah kenapa, terowongannya masih ada, masih utuh. Tapi nggak pernah ada yang berani ke sana, apalagi sore-sore. Gue penasaran dong, kenapa pak? Emangnya kenapa sore? Pak Arman diam sebentar, terus senyum kecil. Tapi senyumannya bukan senyuman lega atau senang, lebih ke senyuman yang agak ketir. Kalau lo ngerti maksud gue. Soalnya kalau udah dengar suara peluit, lari. Gue langsung nanya lagi, peluit? Maksudnya kayak peluit kereta? Dia cuma mengangguk, gak bilang apa-apa lagi. Tapi cara dia ngangguk itu kayak penuh arti, seolah-olah dia lagi ngingetin, bukan cuma nyeritain. Besok paginya, gue langsung bahas itu sama yang lain. Tika udah lebih segar dan langsung semangat. Wah, ini konten banget bro, kita harus ke sana. Tapi Indra agak ragu. Tapi serius lo pada, ini udah kayak setting film horor. Lu gak dengar tadi Pak Arman bilang lari kalau dengar peluit? Itu bukan kalimat yang biasanya orang tua bilang sembarangan loh. Tapi dasar kita anak-anak yang terlalu haus konten dan sensasi. Akhirnya suara Tika lebih menang. Kita nyiapin barang-barang, nyewa motor trail, dan nyari peta jalur sekitar. Tapi lucunya, pas kita tanya ke orang lokal tentang terowongan itu, sebagian besar langsung nolak jawab. Bahkan ada ibu-ibu yang langsung masuk ke rumah sambil komat kamit baca doa. Akhirnya
kita nemuin satu orang tua yang mau ngasih petunjuk jalan. Namanya Pak Wandi, tukang tambal ban yang udah lama tinggal di daerah itu. Dia bilang, jalan ke sana itu muter, gak bisa lewat motor semua. Kalian harus jalan kaki paling gak 2 jam masuk hutan. Dia bahkan gambar sketsa di kasar di kertas bekas yang kemudian kita bawa kayak harta karun. Hari H pun tiba. Kita berangkat dari rumah Pak Arman pagi-pagi banget. Jalan tanah, melewati kebun sawit, lalu pelan-pelan masuk ke hutan yang lebih lebat. Awalnya rame, kita bercanda-canda, foto-foto, sampai ketawa-ketawa sendiri kayak lagi piknik. Tapi makin jauh masuk, suasana makin sepi. Burung-burung berhenti bunyi, udara juga semakin lembab dan dingin. Padahal matahari masih terang. Ika mulai kelihatan gak nyaman. Dia jalan sambil sesekali nengok ke belakang. Kalian ngerasa gak sih? Kayak ada yang ngikutin. Kita semua berhenti. Gue ngeliat sekeliling. Hutan emang padat. Tapi waktu itu gak ada angin. Gak ada gerakan aneh. Gue cuma jawab santai. Paling kera. Reno tertawa kecil. Kalau kera pakai peluit sih gue salut. Setelah jalan hampir 2 jam, kita nemu jalan kecil yang ditutupi ilalang tinggi. Tika buka jalur itu duluan. Dan begitu rumput-rumput tinggi itu disingkirkan, kita semua langsung diam. Di depan kita ada mulut terowongan gelap, tinggi, dan kayak mangap. Relnya masih ada, karatan. Tapi kok ya nggak kelihatan rusak. Nggak ada bekas kropos, kayak masih dipakai, cuman udah nggak dilewatin aja. Reno maju paling depan. Ini dia, tempat kereta hantu itu. Indra megang bahu gue, suaranya pelan. Gue nggak suka tempat ini bro, serius. Gue pun ngerasa hal yang sama. Tapi nggak tahu kenapa rasa penasaran itu lebih kuat dari rasa takut. Terowongan itu benar-benar kayak manggil, kayak ngajak kita masuk. Gue ingat banget waktu gue ngeliat jam. Waktu jam 5 lewat dikit. Matahari belum tenggelam, tapi cahaya udah mulai oranye. Bayangan pohon-pohonan panjang-panjang dan ujung terowongan gelap banget. Tika udah mulai pasang kamera di tasnya. Dia rekam pakai GoPro kecil yang dijepit di dada. Entar kita jalan pelan-pelan aja ya, biar gak goyang. Reno ngeluarin senter dari tas. Baterainya masih full, siap. Gue ngangguk. Tapi sebelum kita masuk, tiba-tiba ada suara dari balik semak. Woi! Kita semua kaget. Ternyata Pak Arman. Dia ngos-ngosan datang pakai motor trail kecil. Gak usah lanjut, nak, udah sore. Ika ngedeketin. Pak, bentar aja. Cuman mau ambil footage di dalam kok. Pak Arman megang pundak gue, matanya tajam. Saya serius, jangan lanjut. Kalau sampai kalian dengar suara peluit, itu bukan pertanda baik. Tapi Reno ngejawab sambil senyum. Pak, kalau kami cepet, nggak bakal kenapa-kenapa. Pak Arman cuman geleng kepala. Terus dia nyalain rokok, duduk di atas motor, dan bilang, saya tunggu di sini. Tapi saya nggak bisa ikut masuk. Dan akhirnya kita masuk satu persatu. Gue jalan paling depan, senter nyorot ke rel. Ika di belakang gue, sambil terus mengecek kameranya. Indra dan Reno paling belakang, saling ngobrol pelan. Hawa di dalam langsung berubah. Dinginnya bukan dingin biasa. Ada bau logam, kayak besi berkarat yang basah. Tapi juga ada bau lain, bau tanah, tapi dicampur sesuatu yang bikin tengkuk gue ngilu. Gue ngedengar suara senter, Ika klik. Baterai kameraku lowbat ya? Padahal tadi full. Aneh. Gue jawab singkat. Mungkin sinyal keganggu.
Tapi di dalam hati, gue udah ngerasa gak enak. Tangan gue dingin, keringet dingin mulai keluar. Dan tiba-tiba dari jauh, "Bun." Pelan, tapi makin lama, makin dekat. Pika langsung berhenti. Kalian dengar gak?" Gue langsung nengok ke belakang. Indra nutup mulutnya, Reno diam. Peluit kereta bunyi jelas, tapi gak ada angin, gak ada getaran. Dan pas kita mau muter balik, Reno gak ada. Gue yakin kalian pasti pernah ngerasain kan rasa penasaran itu. Apalagi kalau udah ngomongin hal-hal yang seru dan sedikit nyeremin. Pasti deh rasa penasaran itu jadi makin gede. Nah, kita bertiga, gue, Reno, sama Indra juga kayak gitu. Setelah dengar cerita dari Pak Arman soal terowongan kereta tua di tengah hutan itu, kita langsung gak sabar buat nyoba datangin tempat itu. Meskipun hati kita ada yang deg-degan juga, tapi hasrat buat nyari tahu dan bikin konten horor itu lebih kuat. Tika dari awal sudah semangat banget, udah gak sabar buat ngerekam momen kita masuk dalam terowongan itu. Kita pun nekat nyewa motor trail dari warga sekitar. Motor-motor itu memang biasa dipakai buat masuk ke hutan atau medan berat. Jadi cocok banget buat perjalanan kita nanti. Sepanjang perjalanan, kita ketawa ketiwi sambil ngebahas rencana dan nyiapin alat-alat rekaman. Tapi gue gak bisa bohong, setiap kali kita makin dekat ke lokasi, suasana di sekitar makin sunyi dan udara makin pengap. Kayak hutan itu punya cara sendiri buat bikin kita sadar ini bukan tempat biasa. Setelah hampir 3 jam jalan kaki melewati jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon dan ranting patah, akhirnya kita nemu mulut terowongan itu. Pas gue lihat, besi-besi rel yang ada di lantai terowongan itu sudah berkarat. Warnanya udah kusam, dan di beberapa bagian bahkan ada lumut yang mulai tumbuh. Tapi anehnya, rel-rel itu gak kerasa hancur atau lepas dari jalurnya. Kayak masih terawat, tapi ditinggal begitu aja. Itu bikin gue bingung. Gimana mungkin sesuatu yang ditinggal bertahun-tahun bisa kelihatan seolah-olah masih dipakai? Jam tangan gue nunjukin waktu sekitar jam 5 sore lebih dikit. Langit di atas mulai berubah warna menjadi oranye kecoklatan, pertanda matahari bakal segera tenggelam. Sinar matahari yang tadinya cerah, sekarang mulai tertutup dedaunan tinggi yang rapat banget. Tapi yang bikin gue tambah was-was, suhu sekitar terowongan mulai turun drastis. Gue bisa ngerasain hawa dingin yang merambat dari mulut terowongan, kayak hawa dari dalam kuburan. Tapi tentu aja kita nggak bisa mundur. Reno yang biasanya paling santai dan suka nyantai tiba-tiba ngeyel, "Cepat dikit, kita cuma mau foto bentar kok. Ntar kalau kelamaan malah gelap, gak bisa rekam." Dia nyengir kayak orang yang udah ada rencana di kepala. Tapi kita semua tahu dia cuma pengen membuktikan kalau dia gak takut sama hal-hal kayak gini. Kita semua sepakat buat masuk. Gue maju paling depan sambil nyalain senter yang gue bawa dari rumah. Lampunya terang banget dan bisa menyinari rel serta dinding terowongan yang penuh coretan dan lumut. Tika yang ada di belakang gue mulai rekam dengan kamera kecil yang dia sematkan di dada, sedangkan Reno dan Indra nyusul di belakang. Ngobrol pelan tapi kelihatan tegang. Begitu masuk, hawa langsung berubah. Dari yang tadinya panas dan lembab, langsung jadi dingin dan pengap. Kayak kita masuk ke dunia lain yang gak punya udara segar. Bau tanah basah bercampur dengan bau besi berkarat langsung menyergap hidung gue. Gue tahu bau ini bukan bau biasa. Gue udah pernah baca di beberapa cerita horor kalau tempat-tempat angker seringkali punya bau yang beda dan susah dijelasin. Sambil jalan pelan, gue terus nyorot senter ke sekeliling. Dinding terowongan penuh coretan aneh yang kelihatan kayak simbol-simbol kuno. Kadang gue berhenti, dengar suara tetesan air yang jatuh ke lantai,
tapi nggak kelihatan dari mana asalnya. Indra yang jalan di belakang gue tiba-tiba berhenti dan bilang, gue dengar ada yang jalan di belakang kita. Gue langsung noleh, tapi cuman ada bayangan kita sendiri yang bergerak ke arah cahaya senter. Gue bilang, santai, mungkin itu suara ranting patah kena sepatu kita. Tapi gue juga gak yakin. Ada perasaan aneh yang sulit gue jelaskan. Kayak ada sesuatu yang ngikutin kita dari belakang. Tika tiba-tiba ngedeketin gue dan bisik, baterai kameraku mulai low. Padahal tadi baru aja dicas. Gue cuman bisa jawab, mungkin sinyalnya keganggu dan baterainya emang cepat habis karena dingin. Tapi di dalam hati gue makin ngerasa gak nyaman. Tangan gue mulai basah, kepala gue mulai jadi berat, dan suara jantung gue berdetak kencang. Lalu dari kejauhan tiba-tiba terdengar jelas suara peluit panjang dan nyaring. Suaranya perlahan tapi makin jelas, makin keras, dan makin dekat. Tika langsung berhenti dan bilang, "Kalian dengar itu gak?" Gue langsung nengok ke belakang dan lihat Indra nutup mulutnya karena kaget. Reno diam, gak ngomong apa-apa, tapi wajahnya berubah. Itu peluit kereta, tapi gak ada kereta sama sekali di depan kita. Suara peluit itu bikin suasana langsung berubah. Detak jantung gue makin kencang. Hawa dingin makin menusuk sampai ke tulang. Gue sadar kita udah terlalu dalam masuk dalam terowongan. Gue lihat ke ujung terowongan, tapi gelap banget. Gak kelihatan apa-apa. Lampu senter gue cuma ngeluarin cahaya tipis di sekitar rel. Pas kita mau muter balik, gue lihat Reno gak ada di belakang. Gue langsung nyari, teriak namanya, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba gue ngerasa kayak ada sesuatu yang ngambil dia. Suara peluit itu terus berdenging di telinga gue. Gue panik. Gue panggil Tika dan Indra, tapi mereka juga bingung dan ketakutan. Kita baru sadar, jalan pulang bisa jadi lebih sulit daripada waktu kita masuk. Saat itu, gue ngerasa sesuatu yang gak terlihat, tapi berat banget ngelayang di udara. Gue gak berani ngomong apa-apa, cuman bisa melangkah pelan sambil terus nyari Reno. Tapi kayaknya suara peluit itu bukan buat kita. Suara itu kayak tanda bahaya, tanda yang bilang kalau siapapun yang tertinggal di terowongan itu gak bakal pernah keluar lagi. Suara peluit itu makin nyaring dan terus gak hilang-hilang. Panjang dan tajam, seperti panggilan yang gak bisa dihindari. Tapi yang paling bikin gue merinding adalah suara-suara lain yang ikut muncul. Bukan cuman peluitnya aja, gue bisa dengar gemuruh roda kereta yang menggiling rel, bunyi besi beradu sama besi yang bergetar, dan suara roda yang berdecit. Semua itu kedengaran jelas, kayak kereta itu beneran ada di depan kita. Tapi pas gue tengok ke ujung terowongan, gelap gulita. Gak ada lampu kereta, gak ada cahaya apapun. Cuman gelap pekat yang berasa makin dalam dan menelan. Tika yang biasanya paling berani tiba-tiba panik. Gue gak percaya ini kereta beneran. Relnya katanya udah mati sejak tahun 90-an. Gak mungkin ada kereta yang lewat sini, katanya sambil gemetaran. Tapi suara itu terus nempel di telinga, bikin bulu kuduk gue berdiri semua. Mungkin ini cuman suara rekaman yang diputer oleh arwah. Gue coba jelasin, tapi sebenarnya gue gak yakin sama apa yang gue omongin. Indra udah mulai gak tenang juga. Dia sering nengok ke belakang, kayak takut ada sesuatu yang ngikutin kita. Udahlah, kita keluar aja yuk sebelum makin parah, katanya dengan suara sedikit gemetar. Gue setuju. Gue juga udah gak betah di tempat itu. Makin lama, makin berasa berat dan sesak di dada. Kita berusaha putar badan buat balik. Tapi waktu gue ngeliat ke belakang, Reno gak ada di situ. Gue langsung terkejut dan panik. Reno? Reno di mana? Gue teriak dengan suara agak serak.
Tika dan Indra juga langsung cari-cari di sekitar, tapi gak ketemu. Kita cuma bisa dengar suara peluit yang makin nyaring dan udara makin dingin yang semakin menusuk. Waktu itu rasanya kayak jantung gue berhenti berdetak sebentar. Kok bisa sih Reno bisa tiba-tiba hilang? Kita baru beberapa langkah di dalam terowongan. Gak mungkin dia kabur atau jalan ke depan tanpa bilang. Gue coba ingat-ingat. Terakhir kali gue lihat dia masih di belakang kita, lagi siap-siap rekam pakai kamera kecilnya. Tika mulai nangis pelan. Ini bukan main-main lagi. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Dia berusaha tenang, tapi suara tangisnya gak bisa disembunyikan. Gue berusaha menenangkan dia dan Indra yang juga kelihatan ketakutan. Gue sendiri juga bingung harus gimana. Tapi satu hal yang jelas, kita gak boleh pisah. Kita harus cari Reno bareng-bareng. Kita jalan pelan-pelan sambil teriak nyari-nyari Reno. Tapi yang kita temuin cuma bayangan gelap dan suara-suara aneh yang ngebuat hati makin gak tenang. Kadang suara gemuruh rel dan peluit kereta itu tiba-tiba berhenti, terus diganti suara bisikan-bisikan yang susah banget dimengerti. Gue sempat ngerasa kayak ada tangan halus yang menyentuh pundak gue. Tapi pas gue lihat gak ada siapa-siapa. Saking paniknya, gue sempat jatuh terpeleset di lantai basah. Pas gue angkat kepala, gue lihat di dinding terowongan ada coretan yang berubah-ubah. Awalnya cuma garis-garis biasa, tapi lama-kelamaan berubah menjadi simbol yang aneh yang berpendar samar dalam cahaya senter gue. Gue ngerasa kayak ada yang mau ngomong ke kita lewat simbol itu, tapi gue gak ngerti artinya. Tika mendekat. Apa itu? Katanya sambil menunjuk coretan di dinding. Gue cuman bisa geleng-geleng kepala, takut kalau kita terlalu lama di sini malah makin masuk ke sesuatu yang gak kita pahami. Indra yang biasanya gak gampang percaya hal-hal mistis, sekarang udah mulai goyah. Dia bilang, gue gak suka ini. Kayaknya terowongan ini gak cuman angker, tapi kayak ada yang ngejebak kita. Suaranya terdengar parau, dan dia mulai nahan napas kayak takut. Waktu itu, gue sadar, kita gak cuman hilang satu orang, tapi kita juga mulai kehilangan keberanian dan akal sehat. Rasanya seperti terjebak di dunia lain, di mana waktu dan ruang gak berlaku seperti biasanya. Gue lihat jam tangan, tapi jarumnya berputar dengan cara yang aneh, gak stabil. Kayaknya kita gak cuman fisik yang terjebak di terowongan itu, tapi juga pikiran kita mulai dipengaruhi sesuatu yang gak kelihatan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dan teratur, tapi gak ada yang kelihatan di depan kita. Gue, Tika sama Indra langsung berdiri membelakangi satu sama lain, berusaha saling meyakinkan bahwa kita gak sendirian. Tapi suara langkah itu makin lama makin dekat, kayak kereta yang semakin mendekat di rel. Gue berbisik, kita harus keluar sekarang juga, jangan lihat ke belakang. Tapi senter gue tiba-tiba mati sendiri. Gue coba nyalain lagi, tapi gak bisa. Gelap banget. Suara peluit dan langkah kaki makin jelas. Gue bisa ngerasa hawa dingin yang gak cuma nyentuh kulit, tapi juga masuk ke tulang. Dalam kegelapan itu, gue dengar ada suara Reno tiba-tiba teriak, "Bantu gue di sini." Tapi suaranya kayak jauh banget, samar dan penuh kepanikan. Kita bertiga langsung lari ke arah suara itu, berharap bisa nemuin dia. Tapi begitu kita sampai di tempat suara itu, gak ada apa-apa kecuali bayangan hitam yang kayak nyerap cahaya. Gue panik dan bingung. Reno mana? Kita harus keluar, gue bilang sambil terus teriak namanya. Tiba-tiba Tika ngerasain sesuatu yang nyenggol tangannya. Dia langsung lari ke arah pintu terowongan, sementara gue dan Indra menyusul. Kita akhirnya keluar dari mulut terowongan itu dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggung dan kembali dengan penuh pikiran yang kacau. Begitu keluar, gue langsung lihat ke belakang. Terowongan itu tampak biasa-biasa saja. Gelap, sunyi,
tapi suara peluit masih terngiang di kepala gue. Apa yang kita alami di sana, apakah itu nyata atau cuman halusinasi? Tapi satu hal yang bikin gue yakin, kita nggak boleh lupa pelajaran itu. Jangan pernah anggap remeh suara peluit di terowongan kereta tua yang udah mati selama puluhan tahun. Karena siapapun yang tertinggal di sana nggak akan pernah kembali dengan utuh. Begitu gue nyorot senter ke segala arah, suasana langsung berubah menjadi mencekam. Gue panggil dengan suara yang bergetar, "Reno, jangan bercanda lu. Ini bukan waktu buat main-main." Tapi yang gue dapetin cuman kesunyian yang menyesakan. Gak ada suara balasan, gak ada gerakan, cuman kegelapan yang kayak menelan semuanya. Tika sudah gak bisa nahan air mata. Dia duduk di lantai sambil sesegukan. Gue tadi lihat Reno jalan ke lorong kecil di sisi kanan terowongan. Katanya pelan sambil nengok ke arah lorong yang dia maksud. Gue sama Indra langsung nyenter ke sana. Yang bikin gue ngeri, terowongan itu kayaknya berubah, nambahin lorong kecil yang gak pernah kita lihat. Indra yang biasanya paling tenang langsung ngejalanin langkah ke lorong itu tanpa pikir panjang. Gue sama Tika cuman bisa ngikutin dari belakang dengan napas ngos-ngosan. Tapi pas Indra masuk ke lorong, langkahnya langsung berat banget, kayak dia lagi jalan nahan beban ratusan kilo. Gue bisa lihat dari ekspresi wajahnya, dia mulai kesulitan. "Bro, lu gak apa-apa? Santai aja." Gue teriak, tapi suara gue terdengar lemah dan jauh. Indra coba ngelanjutin, tapi narik nafas dalam-dalam, kayak ada yang nahan dari belakang tubuhnya. Gue dan Tika maju sedikit, tapi langsung merasakan hawa dingin yang bikin bulu kuduk meremang. Udara di lorong itu gak cuma dingin biasa, tapi dingin yang aneh, kayak mati rasa, membekukan semua energi. Tiba-tiba, dari dalam lorong itu, terdengar suara peluit kereta lagi. Kali ini, suara itu jauh lebih dekat, lebih tajam, dan lebih menyeramkan. Tapi bukan dari mulut terowongan utama. Suara itu keluar dari dalam lorong kecil yang baru muncul itu. Suaranya seperti memanggil, mengundang, tapi juga mengancam. Gue bisa ngerasain getaran suara itu sampai ke tulang belakang, bikin jantung gue berdegup kencang. Tika menggenggam tangan gue erat-erat. Suaranya gemetar. "Kita harus keluar dari sini. Ini gak benar. Sesuatu di lorong itu gak manusiawi." Indra mencoba melawan. "Tapi Reno di sana. Kita gak bisa ninggalin dia." Tapi gue ngeliat matanya mulai kosong, seolah dia mulai tersedot oleh sesuatu yang gelap dan gak kelihatan. Aku coba narik Indra mundur, tapi dia seperti ada yang nahan. "Lepasin gue!" Dia berteriak pelan tapi tegas. Gue dan Tika sama-sama mengedorong tubuhnya supaya mundur, tapi gak segampang itu. Lorong itu kayak punya kekuatan sendiri yang bikin kita sulit lepas dari situasi mengerikan itu. Sambil berjuang mundur, gue lihat bayangan-bayangan hitam tipis kayak asap bergerak-gerak di sekitar lorong, berputar-putar kayak nungguin mangsa. Mereka gak terlihat jelas, tapi gue ngerasa mata mereka ngintipin dari kegelapan. Peluit itu berhenti tiba-tiba. Udara jadi hening sesaat, kayak sebelum badai datang. Tapi kemudian suara yang lebih parah dan mengerikan muncul. Suara bisikan dan erangan halus yang kayak suara makhluk dari dunia lain. Pelan, tapi makin lama makin keras. Kadang suara itu kayak nyebut nama kita, kadang malah cuma nyanyi lagu-lagu yang gak kita kenal. Tika mulai menangis lagi. "Gue gak tahan ini. Kita harus keluar, sekarang juga." Gue, walaupun udah ketakutan, tetap berusaha buat ngeyakinin mereka. "Tenang, kita harus cari Reno, tapi kita juga harus cari jalan keluar bareng."
Jangan sampai kita kehilangan satu sama lain. Kita berusaha buat mundur perlahan-lahan, tapi langkah kaki kita semakin berat. Seperti ada tanah lengket di bawah sepatu, atau ada tangan-tangan gaib yang ngekrek di bawah kita. Indra tiba-tiba terjatuh. Badannya lemas kayak gak punya tenaga. Gue langsung narik dia. Tapi waktu gue lihat mukanya, ada sesuatu yang aneh. Matanya merah menyala, dan dia gak respon waktu gue panggil. Gue takut banget, karena itu bukan Indra yang kita kenal. Tika mulai berteriak, "Indra, jawab dong, jangan gitu." Tapi gak ada jawaban. Gue sadar, kita gak bisa lama-lama di sini. Kita harus keluar sebelum semuanya hilang. Tiba-tiba, lorong kecil itu mulai mengecil. Tembok-temboknya kayak hidup dan bergerak, makin mendekat ke arah kita. Gue ngerasa terjebak di ruangan yang makin sempit dan gelap. Suara-suara seram makin menggema di telinga, dan peluit itu tiba-tiba berbunyi sekali lagi dengan volume yang sangat keras. Dalam kekacauan itu, gue masih bisa dengar suara Reno yang jauh, seperti manggil-manggil dari balik lorong. Tapi semakin lama, semakin pelan, sampai akhirnya hilang sama sekali. Kita harus keluar sekarang. Gue teriak sekuat tenaga. Gue tarik Tika dan Indra yang mulai sadar dari kekacauan aneh itu. Kita berlari keluar dari lorong. Napas tersengal dan tubuh gemetar. Begitu gue keluar, gue nengok balik sekali lagi. Lorong kecil itu hilang, seperti gak pernah ada. Terowongan jadi gelap, sunyi, dan diam. Tapi gue tahu, sesuatu yang jahat masih nunggu di dalam sana. Sesuatu yang pernah mengambil Reno dan hampir mengambil kita juga. Kita bertiga berdiri di luar terowongan. Udara malam Kalimantan yang dingin menyapa kami. Tapi dalam hati gue, ketakutan masih menggelayut. Apa yang terjadi dengan Reno? Apa dia masih hidup? Atau sudah jadi bagian dari terowongan itu? Suara peluit terakhir masih bergema di kepala gue. Dan gue tahu, kisah horor ini belum selesai. Kami harus tahu kebenaran sebelum semuanya terlambat. Besoknya, setelah kejadian di terowongan yang bikin kepala gue kayak mau meledak karena mikirin Reno, kita putusin buat balik ke desa. Gue, Tika, sama Indra pulang dengan hati yang campur aduk, antara takut, bingung, dan penasaran. Kita harus tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Karena suara peluit dan lorong kecil yang tiba-tiba muncul itu bukan hal biasa. Gue yakin ada sesuatu yang gak kita pahami di balik ini semua. Sesampainya di desa, kita langsung cari bapak penjaga warung yang kemarin sempat ngasih peringatan. Orangnya ramah, tapi terlihat berat hati. Kayak dia udah lama nyimpen rahasia yang gak pernah dia ceritain ke siapapun. Kita duduk di warung kecilnya yang sederhana, dan gue langsung cerita semua kejadian yang kita alami di terowongan. Dari suara peluit yang gak berhenti sampai hilangnya Reno secara misterius. Bapak itu cuma ngelus dada. Matanya penuh dengan kesedihan yang dalam. Dia tarik napas panjang, lalu mulai cerita dengan suara pelan dan berat. Dulu, zaman rel kereta ini masih dipakai, ada rombongan kerja yang tugasnya ngebangun jalur rel kereta itu. Mereka berjumlah 7 orang. Semua orang di desa kenal mereka. Tapi suatu hari, pas kereta terakhir mau lewat, satu dari mereka ketinggalan di dalam terowongan. Gue langsung fokus dengerin, merhatiin tiap kata yang dia ucapin. Yang ketinggalan itu, katanya, seorang pemuda yang baru aja pindah ke desa ini. Namanya Jaya. Lanjut bapak itu. Rombongan itu gak sadar dia masih di dalam terowongan. Kereta terakhir lewat, dan besok paginya cuman helmnya yang ketemu. Badannya hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, cerita aneh mulai muncul tentang kereta yang terakhir yang terus lewat.
Kereta terakhir, tanya gue sambil berusaha ngerti maksud bapak itu. Ya, jawab bapak itu pelan. Konon, kereta terakhir itu bukan kereta biasa. Setelah rombongan kerja itu bubar dan rel udah gak dipakai, suara peluit dan bunyi roda kereta masih terdengar pada saat malam hari. Orang-orang yang berani mendekat sering dengar suara itu kayak kereta beneran lewat, tapi gak pernah ada yang kelihatan wujudnya. Tika yang dengerin sambil meletakkan tangannya di depan mulut terlihat makin takut. Terus, kenapa suara itu masih ada? Apa keretanya beneran hantu? Dia nanya dengan suara gemetar. Bapak penjaga warung itu mengangguk. Banyak yang percaya begitu. Mereka bilang, kereta itu terus lewat untuk nyari penumpang yang tertinggal. Seperti Jaya itu. Penumpang yang gak sempat naik kereta sebelumnya. Kereta terakhir itu melaju. Siapa yang tertinggal, katanya bakal diambil. Entah dibawa kemana, gak ada yang tahu. Gue coba bayangin situasinya. Bayangin kalau lo ketinggalan kereta yang nyangkut antara dunia nyata dan dunia lain. Terus harus ngadepin sesuatu yang gak jelas. Wah, serem banget. Makanya, jangan pernah kesana pas sore atau malam, kata bapak itu sambil menatap gue dan teman-teman dengan serius. Kalau udah dengar suara peluit, langsung lari. Jangan ditungguin, jangan dipanggil. Kalau enggak, kamu yang bakal jadi korban berikutnya. Indra yang selama ini diam aja, akhirnya buka suara. Tapi kenapa lorong kecil itu tiba-tiba muncul? Apa itu pintu masuk ke dunia lain? Dia bertanya dengan ada penasaran, tapi ada juga ketakutan yang tersirat. Bapak itu terdiam, kayak mikir keras. Ada cerita tua yang bilang terowongan itu memang punya pintu rahasia yang bisa muncul dan hilang sesuka hati. Pintu itu cuma bisa dilihat oleh orang-orang yang dipilih. Orang yang masuk lewat pintu itu biasanya gak kembali sama sekali. Entah karena mereka dibawa ke tempat lain atau malah jadi bagian dari kereta itu sendiri. Kata-kata bapak itu bikin gue merinding. Gue mulai sadar kalau apa yang kita alami itu bukan cuma kebetulan, tapi sudah diatur sama sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Sesuatu yang berhubungan sama roh-roh yang gak bisa diterima di dunia manusia. Gue pikir Reno mungkin terjebak di situ. Gue bilang pelan. Dan mungkin dia lagi berusaha buat ngasih tanda ke kita. Makanya suaranya kayak teriak minta tolong. Tapi kita gak bisa nemuin dia. Tika menangis lagi. Kita harus ngelakuin sesuatu. Kita gak bisa tinggal diam. Kalau enggak, dia bakal hilang selamanya. Bapak penjaga warung itu menatap kami dalam-dalam. Kalau kalian serius mau bantu, harus hati-hati. Jangan asal masuk lagi. Kalau bisa, cari orang yang tahu tentang hal-hal gaib. Orang yang bisa ngelindungin kalian dari kekuatan terowongan. Kita bertiga saling berpandangan. Kita tahu, ini bukan cerita biasa. Ini sudah masuk ke dunia yang gak bisa kita main-mainin. Kita harus siap. Tapi juga gak boleh takut buat cari jawaban. Sambil meneguk teh hangat yang disajikan bapak itu, gue merasa beban di dada sedikit berkurang. Tapi ketakutan dan rasa penasaran masih tetap ada. Bahkan makin membesar. Kita gak cuma harus cari Reno, tapi juga harus memahami misteri terowongan itu sebelum semuanya terlambat. Sebelum pergi, bapak itu ngasih kita sebuah benda kecil yang katanya bisa ngasih perlindungan. Ini hadiah kecil dari saya. Semoga bisa membantu kalian waktu nanti, katanya sambil tersenyum tipis tapi penuh makna. Gue simpen benda itu dalam saku dengan hati-hati. Benda kecil itu sederhana, tapi buat gue itu adalah harapan yang kecil yang bikin gue yakin kita masih bisa selamat. Setelah itu, kita pamit dan mulai nyusun rencana buat balik ke terowongan lagi. Kali ini bukan cuma buat nyari Reno,
Tapi buat ngungkap kebenaran di balik semua suara peluit dan lorong kecil yang muncul tiba-tiba itu. 3 hari setelah kita balik ke kota, suasana sih makin tegang. Nggak bisa tidur nyenyak. Gue, Tika, sama Indra masih sibuk mikirin apa yang terjadi di terowongan itu. Dan tentu saja, kita masih galau soal Reno. Kita sering ngobrol lewat grup chat, tapi nggak ada kabar baiknya yang masuk. Sampai akhirnya hari itu, Indra ngirim sesuatu yang bikin bulu kuduk gue meremang. Indra kirim screenshot ke grup chat kita bertiga. Pesannya dari nomor yang gak dikenal. Awalnya kita ragu buka, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Waktu gue buka, yang muncul adalah sebuah foto. Gambar itu terlihat sangat gelap. Cuman ada satu sumber cahaya samar dari ujung lorong terowongan. Di sana, di balik bayangan gelap, ada sosok siluet yang jelas, bentuk tubuh manusia. Gue langsung tahu itu siapa. Itu Reno. Wajahnya buram banget, kayak dipotret pakai kameranya yang fokusnya salah. Tapi yang paling ngerasain adalah senyumannya. Senyuman itu aneh, bukan senyum biasa. Matanya kosong, kayak nggak ada kehidupan di dalamnya. Seperti sosok yang sudah nggak punya jiwa, tapi masih hidup dan mengambang di sana. Gue bahkan ngerasa foto itu kayak ngasih sinyal ke kita, sebuah pesan yang nggak bisa kita abaikan. Di bawah foto itu ada tulisan yang bikin jantung gue berhenti berdetak sejenak. Terlambat keluar, tapi sekarang aku ikut keretanya. Kami bertiga terdiam, kayak suara dunia langsung hilang. Gak ada yang berani ngomong duluan. Rasanya ngeri banget. Apa maksudnya? Apakah itu peringatan? Atau pengakuan dari Reno bahwa dia sudah terjebak dalam sesuatu yang gak bisa dia lepaskan lagi? Gue langsung coba telepon nomor itu, tapi gak bisa dihubungin. Nomor itu gak aktif, balas operator. Gue coba kirim pesan, tapi gak dibalas. Kayaknya nomor itu cuman alat buat ngirim pesan terakhir itu, lalu hilang begitu saja. Seolah pesan itu memang untuk kita bertiga saja. Kita langsung nangis waktu baca itu. Gue gak percaya Reno bisa kayak gitu. Apa kita udah terlambat beneran? Apa dia sekarang benar-benar ikut sama keretanya? Suaranya bergetar penuh ketakutan. Indra yang biasanya kalem juga mulai kelihatan gugup. Ini lebih dari sekedar hilang biasa. Kita harus lakuin sesuatu. Kita gak boleh tinggal diam. Kalau enggak, dia bakal hilang selamanya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan paranormal, bukan orang yang paham sama hal-hal mistis kayak gitu. Kita cuman anak muda biasa yang cuma mau liburan dan tiba-tiba ketemu hal mengerikan yang gak pernah kita duga. Hari itu kami bertiga langsung ngobrol serius. Kita mutusin buat cari orang yang bisa bantu. Gue ingat kata bapak penjaga warung kemarin soal orang yang paham hal gaib, yang bisa kasih perlindungan dan mungkin bisa bantu kita masuk lagi ke terowongan tanpa jadi korban. Setelah searching dan tanya-tanya, kita dapat kontak seorang dukun tua yang tinggal di desa sebelah. Namanya Pak Harun. Orang yang terkenal bisa berkomunikasi dengan dunia lain dan punya pengalaman panjang tentang kejadian-kejadian mistis di sekitar Kalimantan. Kita putuskan buat balik ke desa dan ketemu Pak Harun. Tapi sebelum kita berangkat, sesuatu aneh terjadi. Semalam, kita dengar suara peluit yang sama di kamar masing-masing, walaupun kita semua sudah pisah dan di rumah masing-masing. Suara itu pelan, tapi jelas, berulang-ulang seperti panggilan. Gue merasa kayak ada yang ngawasin, kayak sesuatu yang ada di dekat gue, tapi gak kelihatan. Gue gak bisa tidur nyenyak sampai pagi. Ketika kita sampai di rumah Pak Harun, orang tua itu menyambut kita dengan wajah serius dan ekspresi
yang penuh pengertian. Dia duduk sambil menyalakan dupa. Aroma harum yang aneh langsung memenuhi ruangan. Pak Harun bilang, kalian sudah dihubungi. Itu tanda bahwa roh Reno masih ada. Tapi dia sudah terikat pada dunia lain. Kereta itu bukan cuma alat transportasi biasa. Dia adalah jembatan antara dunia hidup dan mati. Kalau kalian gak berhati-hati, kalian bisa ikut terbawa juga. Kami bertanya, lalu bagaimana cara kita menyelamatkannya, Pak? Pak Harun menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan Reno, kita harus masuk ke dalam dunia kereta itu dengan perlindungan spiritual. Kita harus melakukan ritual tertentu yang bisa membuka jalan dan sekaligus menjaga kita agar gak terseret hilang selamanya. Kalian harus siap mental dan fisik. Ini bukan permainan, kata Pak Harun serius. Dan kalian harus percaya, kekuatan terbesar adalah persatuan dan keberanian. Jangan pernah sendiri-sendiri. Pak Harun mulai memberikan kita benda-benda yang katanya bisa menangkal roh jahat dan menjaga aura kita tetap kuat. Ada gelang, kalung, dan minyak tertentu yang harus dipakai sebelum masuk terowongan. Hari itu juga kita mulai persiapan. Gue gak pernah ngerasa seberat ini dalam hidup gue. Tapi satu hal yang pasti, kita gak bisa tinggal diam dan nungguin Reno hilang selamanya. Malam harinya, gue pegang erat gelangnya yang Pak Harun kasih. Merasa dingin dan hangatnya yang aneh, kayak ada energi yang mengalir. Kita semua tahu, perjalanan berikutnya akan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Kita sepakat buat masuk lagi ke terowongan keesokan harinya. Kali ini bukan cuma buat cari Reno, tapi buat ngusir kegelapan yang ngancam kita semua. Kita tahu apa yang menunggu di sana bukan cuma terowongan kosong, tapi dunia yang dipenuhi misteri dan ancaman yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Gue menatap langit malam, berharap semesta ngasih kita kekuatan. Suara peluit yang terakhir kali gue dengar malam itu terasa makin dekat dan nyata, seolah-olah dunia lain sedang menunggu kita dengan sabar, siap membuka pintu kengerian yang gak bisa kita hindari lagi. Sampai sekarang, suara peluit itu masih aja terngiang-ngiang di kepala gue, kayak gak mau pergi. Walaupun gue udah jauh dari Kalimantan, jauh dari terowongan itu. Kadang, waktu malam hari, gue masih dengar suara kereta yang khas, suara roda yang berderak di atas rel yang sebenarnya gak ada di sekitar rumah gue. Yang dekat rumah gue cuman ada pasar biasa. Suara itu gak cuman sekedar suara, tapi kayak undangan atau mungkin peringatan yang bikin jantung gue berkencang. Kadang gue juga lihat bayangan-bayangan yang aneh di ujung lorong kamar kos gue. Bayangan itu jalan pelan-pelan, gak jelas bentuknya, tapi selalu bikin bulu kuduk gue berdiri. Gue pernah nyalain lampu, tapi gak ada apa-apa. Kayak bayangan itu cuman ada buat gue aja. Sering gue kepikiran, jangan-jangan itu sisa dari apa yang kita temuin di terowongan. Sesuatu yang ikut ke dunia gue sekarang. Orang-orang tua di desa bilang, siapapun yang pernah masuk ke dalam terowongan itu sudah dicap oleh sesuatu yang gak bisa hilang begitu saja. Kayak cap gaib yang nempel di jiwa dan raga. Mereka percaya itu bukan sekedar cerita horor biasa, tapi kenyataan yang harus diwaspadai. Dan suatu saat nanti, kereta itu bakal datang lagi. Datang buat jemput penumpang yang tertinggal, yang belum selesai urusannya, yang belum bisa lepas dari dunia itu. Gue sering mikir, apa yang kita lakuin waktu itu sudah cukup? Apa kita beneran selamat? Atau kita cuma ditunda buat jadi korban selanjutnya? Rasa takut itu gak pernah hilang, tapi anehnya rasa penasaran juga terus menggerogoti. Sambil nulis ini, gue masih ingat malam terakhir kita masuk terowongan. Rasanya kayak berada di dua dunia sekaligus. Gelap yang bukan cuma gelap biasa, tapi gelap yang hidup, yang punya suara dan aroma yang bikin penasaran lo campur aduk.
Kayak ada ribuan mata ngeliatin kita, tapi nggak kelihatan. Suara peluit yang makin lama makin keras memecah kesunyian yang menyesakan. Waktu itu, gue ingat kita bertiga saling genggam tangan sambil bawa benda-benda yang dikasih Pak Harun. Kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapi, tapi kita berusaha percaya bahwa keberanian dan kebersamaan bisa menang melawan kegelapan. Tapi kenyataannya, kegelapan itu jauh lebih kuat dan licik dari yang kita kira. Gue ingat dengan jelas, ketika kita hampir sampai di ujung terowongan, sosok Reno tiba-tiba muncul. Tapi bukan seperti yang kita harapkan. Matanya kosong, senyumannya dingin, dan dia ngomong dengan suara yang bukan suaranya dia sendiri. Sudah terlambat. Ikut kereta. Ikut kereta. Itu kalimat yang dia ucapkan sambil menghilang begitu saja. Gue gak pernah bisa lupain momen itu. Momen di mana gue sadar bahwa Reno sudah bukan teman kita lagi, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah terperangkap dan ikut hilang di dunia lain. Rasanya kayak ada bagian dari diri gue juga ikut hilang waktu itu. Kita bertiga keluar dari terowongan dengan napas ngos-ngosan dan hati yang berat. Tapi kita tahu cerita ini belum selesai, karena sejak saat itu kita merasa seperti dipantau, seperti ada sesuatu yang selalu mengintai, menunggu kesempatan untuk menarik kita masuk lagi. Gue mulai belajar untuk hidup dengan ketakutan yang terus menghantui. Tapi gue juga mulai percaya bahwa cerita ini harus gue bagi ke orang lain. Bukan bikin takut, tapi supaya mereka sadar bahwa ada dunia yang mungkin tersembunyi di sekitar kita. Dunia yang gak bisa kita anggap remeh. Kadang gue mikir, mungkin kereta itu memang bukan cuma mitos. Mungkin itu adalah pengingat bahwa kita harus selalu waspada dan menghormati batas antara dunia manusia dan dunia lain. Kalau kita gak hati-hati, kita bisa jadi penumpang berikutnya yang tertinggal dan diambil tanpa kabar. Sekarang, gue masih terus nyari tahu tentang terowongan itu dan legenda yang menyertainya. Gue juga rajin berkomunikasi dengan Pak Harun yang masih jadi pembimbing spiritual kita. Dia bilang, selama kita kuat dan tetap waspada, kita masih bisa selamat. Tapi kalau kita lengah, ya siapa tahu apa yang bakal terjadi. Setiap malam, gue masih simpan benda-benda kecil yang Pak Harun kasih. Kadang gue pegang itu saat gue merasa takut, supaya gue ingat bahwa gue gak sendirian. Ada kekuatan lain yang mendukung kita, meskipun kita gak bisa ngelihat. Cerita ini bukan cuma buat gue dan teman-teman gue. Ini cerita buat siapa saja yang mungkin suatu hari nanti menemukan terowongan itu atau mengalami hal yang sama. Jangan pernah remehkan suara peluit di malam hari. Jangan pernah anggap bayangan yang lewat di lorong kamar cuman bayangan biasa. Karena siapa tahu kereta itu benar-benar akan datang lagi, dan siapa yang tertinggal akan diambil.